Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, kita bakalan lanjutkan ya daripada market opportunity analysis kita. Di kesempatan kali ini kita akan lebih membahas mengenai bagaimana sebenarnya market opportunity analysis yang kita telah lakukan pada pertemuan-pertemuan lanjutannya adalah dengan melihat apa lagi sih tantangan yang akan terjadi kalau misalnya kita ingin menginovasikan produk atau bisnis yang kita jalankan itu sendiri. Nah, untuk itu juga kita bakalan melihat dengan judulnya namanya Market Opportunity Attractiveness, yang bakalan kita fokuskan kepada yang namanya challenges yang ada seputaran bisnis-bisnis atau inovasi-inovasi yang memang kita sudah coba jalankan. Nah, seperti yang kita sudah ketahui teman-teman sekalian, pada minggu atau pertemuan yang lalu kita berfokus kepada kira-kira market apa sih, pasar mana sih yang sebenarnya sudah berpotensi menjadi sesuatu yang bisa kita masuki. Karena pada akhirnya teman-teman sekalian bakalan banyak sekali pasar-pasar atau market-market yang mungkin bakalan menjadi tempat kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas bisnis kita. Nah, di dalam pertemuan ini kita bakalan melihat sebenarnya di dalam pasar-pasar tersebut apa saja sih yang bakalan menjadi kriteria tantangan-tantangan utama yang bakalan muncul di saat kita membuka bisnis itu sendiri. Nah, supaya lebih singkat ya pertemuan kita ini, kita langsung saja guys masuk kepada apa saja yang menjadi materi kita pada pertemuan kali ini teman-teman sekalian. Tentunya teman-teman sekalian, seperti yang kemarin kita sudah lakukan, kita sudah mengetahui sebenarnya potensi daripada pasar yang kita masuki. Kira-kira size daripada pasar itu sendiri itu seberapa besar. Tentunya kan kita menginginkan pasar yang kita masukin itu adalah pasar yang cukup besar, sehingga pertumbuhan dari awal sampai menuju kepada sustainability itu terasa guys. Kalau misalnya kita memilih pasar yang terlalu kecil, pada akhirnya sustainability itu akan susah tercapai. Dan nomor 3 adalah economic viability, ya kan? Secara financial sendiri, apakah memang memungkinkan kita memang memberikan solusi-solusi kita itu kepada customer yang kita tuju kepada pasar yang baru ini sendiri teman-teman sekalian. Itu yang sudah kita coba pelajari di beberapa pertemuan lanjutannya atau sebelumnya. Nah, untuk itu juga kalau kita lihat dari market evaluasi daripada market opportunity attractiveness formulir ini sini kan terbagi dua ya, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Yang dulu kemarin pertama kita bakal membahas soal potensialnya, sekarang kita bakal membahas teman-teman sekalian soal tantangan yang bakalan terjadi di saat kita masuk kepada pasar-pasar yang baru tersebut, seperti itu. Nah, maka dari itu juga kita harus mengetahui apa sih tantangan itu, kan gitu. Tantangan yang kita sebut di dalam berbisnis itu apa. Jadi sebenarnya kenapa tantangan ini betul-betul penting untuk kita ketahui. Kita bakalan mengetahui pada akhirnya bagaimana itu bisa membentuk bisnisnya kita sendiri. Oke. Sebenarnya dari tantangan-tantangan yang bakalan terjadi itu akan membentuk apakah pada akhirnya kita memang memiliki kemampuan untuk sustainable. Oke. Apakah dengan masalah-masalah yang kita hadapi kita bisa menyelesaikannya? Apakah kalau misalnya menghadapi kegagalan apa yang akan kita lakukan dan sebagainya? Karena berbisnis menjadi seorang entrepreneur bukan berarti kita itu pada akhirnya itu selalu sukses dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Oke. Makanya tantangan itu bakalan menjadi hal yang sangat penting bagi kita si entrepreneur untuk memahami dan menjalankan. Nah, untuk itu juga makanya kita bakalan coba lihat, menganalisis dan melihat sebenarnya apa-apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan di saat kita melihat tantangan yang ada di dalam
marketnya kita, teman-teman sekalian. Oke. Jadi sebenarnya bukan berarti peluang-peluang pasar yang kita lihat itu bukan kita berarti ingin mendaki setinggi mungkin. Bukan itu saja, tapi lebih kepada bagaimana sih kalau misalnya di saat yang sekarang ini kita bisa secara optimal menggunakan apa yang kita punya untuk mencapai atau menghasilkan pendapatan yang kita inginkan tersebut. Jadi bukan berarti kita harus selalu reaching the top, climbing terus, ya kan? Tapi lebih kepada di saat yang sekarang apa saja sih yang harus saya optimalkan, seperti itu. Jadi keep in mind hal tersebut, teman-teman sekalian. Di dalam hal nanti kita lihat soal tantangan-tantangan dan bagaimana itu bakalan berdampak kepada bisnisnya kita. Oke. Nah, ada 3 main factors di dalam challenges. Nah, ini yang bakal kita selalu akan kita bahas dalam satu pertemuan ini, teman-teman sekalian. Pertama, implementation obstacles. Jadi sebenarnya tantangan di saat kita mengimplementasikan bisnisnya kita. Oke. Bagaimana kita meng-create, bagaimana kita mendeliver, bagaimana kita bisa berkomunikasi juga dengan pelanggan dan sebagainya. Itu berkaitan dengan yang namanya implementation obstacles. Nomor 2, time to revenue, atau dengan kata lain, seberapa lama sih sebenarnya kita bisa mengenerate income. Seberapa lama sebenarnya kita bisa pada akhirnya mengenerate income. Oke. Dari pertama kita bangun bisnis kita, menawarkannya kepada pasar, dan pada akhirnya seberapa lama pada akhirnya nanti mereka itu memang pada akhirnya beli. Apakah memang secara instan atau butuh waktu yang lama dan sebagainya, itu juga harus kita bisa analisa. Nomor 3, yang terakhir adalah external risk. Oke, jadi sebenarnya apa saja sih tantangan di luar daripada operasi bisnis dan konsep bisnis yang memang kita sudah jalankan. Nah, ini bakalan sangat penting, teman-teman sekalian, apalagi kita tahu sendiri ya, dunia itu selalu berubah, dan dunia itu bakalan menjadi perubahan dunia itu bakalan selalu menjadi trendsetter yang baru nantinya. Nah, kalau misalnya hal tersebut tidak bisa kita gapai atau tidak bisa kita analisa, tentunya kita bakal kesulitan untuk membuat bisnis kita itu menjadi sustainable. Alright, so sebelum kita lanjut, teman-teman sekalian, saya ingin coba bertanya kepada kalian, apakah sekarang ini bisnis yang kalian jalankan itu stuck? Apakah sekarang ini bisnis yang kalian jalankan itu mungkin yang beli itu saja, atau pelanggan kalian itu saja, dan kalian pada akhirnya khawatir bahwasanya nanti bisnis kalian ini pada akhirnya itu tidak bisa sustainable atau berjalan semestinya. Nah, tentunya teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya ungkapkan, bukan berarti sebuah bisnis itu atau menjadi seorang entrepreneur itu bakalan smooth sailing atau selalu bakalan lancar-lancar saja. Oke. Dengan kita mengetahui tantangan-tantangan yang bakalan terjadi, termasuk yang 3 main factors tadi, itu akan memudahkan kita pada akhirnya. Kita coba lihat, teman-teman sekalian. Nah, pertama adalah implementation obstacles itu sendiri, ya kan? Ini implementation obstacles ini adalah segala aktivitas yang memang kita lakukan dan apapun yang kita tawarkan kepada si pelanggan-pelanggan kita, kepada pasar kita. Oke. Nah, di saat kita mengimplementasikan operasi bisnis kita, tentunya kita juga harus mengetahui sebenarnya tantangan-tantangan yang akan saya hadapi di saat melakukan aktivitas bisnis itu apa? Di saat saya mengimplementasikan bisnis saya itu seperti apa? Apakah ada tantangan dari kompetitor? Apakah dari pasar itu sendiri? Apakah ada keengganan dari budaya dan sebagainya? Itu kan menjadi sesuatu yang harus kita sorot. Oke. Seberapa besar? Oke. Itu harus bisa kalian analisa sehingga kalian bisa mendapatkan kira-kira bentuk daripada tantangan-tantangan itu sendiri itu seperti apa. Nah, gimana cara kita mengevaluasi? Pertama adalah kita harus mengetahui ya, how difficult will it be for you to develop the product. Jadi kita harus tanya kepada diri sendiri atau kepada bisnis kita sendiri, sebenarnya seberapa susah sih kita bisa membuat produk kita. Oke.
apakah sumber daya bahan baku yang kita perlukan itu gampang dicapai atau tidak. Apakah ada kesusahan dalam jaringan, apakah ada kompetitor yang melakukan aktivitas yang lain dan sebagainya. Apakah ada soal teknologi yang mungkin kita belum kuasai, gitu kan, sehingga kita mungkin tidak bisa membuat produk kita semaksimal mungkin atau seefektif mungkin atau seefisien mungkin. Atau bahkan adakah masalah desain atau masalah programming atau masalah lain-lain yang berkaitan dengan ketidakmampuan kita sendiri dalam hal membuatnya. Terkadang kan kita mempunyai suatu ide, tapi kita karena tidak mempunyai kemampuan atau keterampilan untuk membuatnya, kita nggak bisa mendevelopnya dan sebagainya. Dan pada akhirnya apakah regulasi-regulasi itu akan melarang atau menghambati kita tuh mendevelop daripada produk-produk yang kita jalankan. Jadi itu yang bakalan penting guys, kalau bisa kita bertanya soal susah nggak sih, ada tantangan nggak sih sebenarnya di saat kita itu ingin membuat produk kita. Oke. Lalu nomor 2-nya, how difficult will it be for you to access the market? Oke. Bukan access. Jadi sulit nggak sih sebenarnya kita itu bisa masuk ke dalam pasar itu? Apakah memang kompetitornya itu kayak menghalangi kita masuk, ya kan? Mungkin karena mereka takut dan sebagainya. Atau masalah channel saluran distribusinya, mungkin ada yang menghambati atau mungkin ada oknum-oknum tertentu yang bisa menghalangi kita untuk mencapai daripada pelanggan-pelanggan kita. Seberapa efektif sebenarnya saluran-saluran pemasaran kita sendiri? Susah nggak sih membangun saluran-saluran tersebut gitu? Atau bahkan apakah kita hanya menggunakan satu atau lebih channel-channelnya atau saluran pemasarannya? Karena kita harus mengetahui, jangan-jangan rupanya selama ini karena kita hanya menggunakan satu saluran, jadinya kita terbatas. Itu harus kita evaluasi teman-teman. Di saat kita kemampuan kita itu mengakses daripada marketnya kita sendiri. Lalu, how challenging will it be for you to raise funding? Dalam arti kata, ya paling sederhana lah ya. Susah nggak sih mendapatkan funding atau investor atau orang yang ingin bekerja sama untuk supaya kita bisa mengembangkan pasar kita sendiri. Nah, 3 hal itu berkaitan guys dengan yang namanya implementation obstacles. Nah, kalau misalnya kita bisa menjawab itu, pada akhirnya kita bisa mengetahui sebenarnya apakah produk-produk kita ini susah untuk dijual, apakah produk kita ini susah untuk didapatkan, apakah produk kita ini dengan segala keterbatasan yang mungkin kita punya itu bersaing dengan komputer lain itu akan susah. Sehingga nanti kita masuk ke dalam canvas. Seberapa besar sih sebenarnya implementation obstacles ini? Di saat kita mengimplementasikan bisnis kita, seberapa besar kesulitan yang kita dapatkan. Jadi kalian tinggal pilih apakah dia di low, mid, di high, atau memang justru sangat susah Pak untuk kami masuk kepada mendevelop produk kami, melakukan penjualan atau mengakses kepada customer kami. Silakan guys. Oke. Dari sinilah kita bakal bisa menganalisa, apa ya seharusnya bakalan kita lakukan berikutnya. Oke. Next guys adalah time to revenue. Ya kan? Waktu dimana seberapa lama sih sebenarnya kita bisa mendapatkan yang namanya pendapatan kita dari pertama kita buat produk kita sampai kepada saat kita berhasil menjual. Seberapa lama? Apakah memang langsung bisa begitu kita buka toko langsung ada orang membeli, atau rupanya justru harus mempunyai effort yang mungkin sedemikian tinggi sehingga pada akhirnya kita membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga terjadinya penjualan dan sebagainya. Di sini bakal kita harus betul-betul mengetahui siapa sih key stakeholders kita, termasuk pegawai-pegawai kita, dan pada akhirnya kita bisa bertanya kepada mereka gimana sih cara terbaik untuk menjual atau memasarkan yang namanya produk kita sendiri supaya time to revenue itu tidak lama.
Ada beberapa hal yang harus kita evaluasi guys di dalam time to revenue market ini. Oke. Jadi ada kembali juga 3 main questions. Okay. Pertama, what is the estimate time for development? Berapa lama sih untuk membuat produk kita? Itu penting guys. Jadi kalau misalnya kita membuat produk itu dalam waktu yang singkat, tentunya kan akan membuat kita mempunyai waktu yang mungkin lebih lama untuk memasarkannya. Tapi kalau misalnya untuk membuat suatu produk itu rupanya butuh waktu yang lumayan lama, tentunya kan kita harus langsung bisa memikirkan, oke, cara aku bisa memasarkan itu bagaimana. Nah, itu harus kita berapa sih? Kalau misalnya dia itu lama, berarti dengan kata lain, time to revenue-nya itu udah pasti juga akan lama juga, teman-teman sekalian. Time between product and market readiness. Jadi ini juga penting teman-teman sekalian. Di saat kita sudah kembangkan produk kita, sudah buat produk kita, kesanggupan pelanggan dalam hal menerima produk kita itu lama nggak? Jangan-jangan rupanya saking canggihnya produk kita, si orang yang ingin membeli itu kebingungan. Ini produk gimana sih pakainya? Misalnya seperti itu. Kesiapan market atau kesiapan pasar akan produk kita rupanya belum siap. Contohnya kayak Google Glass dulu. Karena saking tidak siapnya masyarakat menghadapi teknologi secanggih itu, nggak diminati pada akhirnya. Lalu, how long is the sales cycle expected to be? Okay. Dari pertama kita buat sampai pada akhirnya itu terjual, itu berapa lama sih sales cycle itu sendiri? Berapa lama orang sampai pada akhirnya memutuskan untuk membeli? Di saat mereka melihat barang kita, memikir, dan pada akhirnya mengeluarkan dompet dia untuk membayar produk kita itu atau jasa kita itu, butuh waktu yang berapa lama? Okay. Cepat nggak perputarannya? Okay. Kalau misalnya lama, berarti tentu saja revenue, time to revenue itu juga bakalan lebih lama. Okay. Itu yang bakalan beberapa hal yang harus kita ekspektasi di dalam hal time to revenue for the market opportunity. Nah, consumer markets act differently. Jadi dengan kata lain, guys, kita juga harus bisa melihat perilaku konsumen di sini. Oke. Bagaimana mereka bisa memutuskan, bagaimana mereka membutuhkan waktu, bagaimana mereka bisa pada akhirnya purchase suatu barang yang memang kita sudah berikan kepada mereka. Kita coba tawarkan kepada mereka. Oke. So, pada akhirnya balik lagi ke kanvas. Coba nanti kalian pikirkan atau analisa kira-kira time to revenue kalian itu low, mid, high, atau super high. Oke. Apakah memang di saat kalian memasarkan produk kalian orang akan langsung beli? Berarti low. Berarti time to revenue-nya itu lumayan tinggi. Cepat. Tapi kalau misalnya time to revenue-nya itu rendah, dengan kata lain berarti terlalu lama di saat kita memasarkan produk sampai kepada orang menjual. Okay. Kita inginkan time to revenue kita tuh high atau bahkan super high. Dengan kata lain, orang akan selalu beli. Begitu mereka lihat, mereka akan selalu beli dan sebagainya. Kita nggak mau tuh low. Kalau low berarti akan lama nanti mereka itu akan membelinya. Oke. Itu yang nomor 2. Dan yang terakhir, external risk. The success of your business can be put at risk by many companies and players in your external environment. External risk ini adalah hal-hal yang selalu di luar kuasa kita sebenarnya, di luar bisnisnya kita, termasuk kompetitor, termasuk lingkungan, termasuk tren dan sebagainya. Sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Sehingga kita harus tahu bahwasannya ini bakalan menjadi suatu masalah. Kita terima. So, nextnya apa? Kan gitu. Cara kita evaluasi udah pasti. Kita harus lihat pertama ya, apakah kita terancam dengan kompetitor kita? Okay. Kalau misalnya tidak, bagus. Berarti kita tahu siapa kompetitor kita, apa yang mereka buat, value mereka apa, dan apa beda kita dengan mereka. Kita tahu kekuatan mereka di mana, kita juga tahu bahwasanya mereka apakah kita lebih unggul dari mereka atau tidak, kan gitu. Lalu, how dependent are you on other companies or players? Kalau dilihat di dalam pasar itu sendiri, apakah kita bergantung kepada orang-orang lainnya?
bergantung kepada pemain-pemain lainnya, komputer-komputer lainnya. Misalnya kayak gini, rupanya kita lihat, oh rumah makan sebelahku mereka lakukan ini, terus kita ngikut. Berarti dengan kata lain kita sangat dependent dengan mereka, kita hanya follower. Okay. Maunya kan seharusnya kita itu adalah leader, mereka yang ikut kita. Nah itu idealnya teman-teman sekalian. Baru pada akhirnya, how suspective are you to adoption barriers? Okay. Adaptasi bakalan menjadi sesuatu yang akan sangat-sangat penting teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya kita tidak beradaptasi terhadap keadaan-keadaan, tentunya kita bakalan ketinggalan zaman. Contoh BlueBerry, Nokia, banyak sekali contoh-contoh perusahaan-perusahaan besar yang tidak mau beradaptasi karena saking tingginya barrier mereka terakhirnya tenggelam, mereka terakhirnya gak nampak lagi justru. Okay. Nah, ingat adaptasi itu bakalan berkaitan sama yang namanya inovasi, perubahan. Makanya kembali lagi, lingkungan-lingkungan yang ada di sekitaran kita itu harus bisa kita lihat. Okay. Terus kita juga harus lihat kemampuan produk kita, bisnis kita berkembang itu bagaimana. Jadi jangan bukan hanya melulu kita lihat produk kita dari awal sampai akhir cuma kayak gitu. Misalnya nih, kita jual nasi goreng, rupanya nasi goreng dari awal kita buka sampai sekarang begitu-begitu aja. Kalau kita lihat orang-orang yang mahir di dalam hal bisnis nasi gorengnya, pasti ada inovasi-inovasi tertentu walaupun kecil yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka ingin beradaptasi. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan rumah makan nasi goreng lain yang lagi berkembang kalau misalnya mereka juga tidak menginovasi. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah makanya external risk can be a nerve-wracking element in innovation. Jadi kembali lagi guys, inovasi bakalan suatu hal yang sangat penting. Kalau kita tidak mau beradaptasi, berubah, kita akan ketinggalan. Nah di sini kalian kembali lagi ke form yang kanvas tadi dan lihat external risk kalian itu tinggi. Semakin tinggi kalian isi, berarti dengan kata lain banyak sekali ancaman-ancaman kompetitor. Kemungkinan besar kalian itu sulit untuk beradaptasi. Kemungkinan besar itu kalian itu sangat dependen dengan apa yang ada sekitaran kalian. Si rumah makan itu buat itu, oke aku ikut. Berarti external risk kalian itu super high atau high. Tapi kalau misalnya kalian tidak merasa terancam dengan kompetitor, kalian adalah leader di dalam pasar itu dan kalian selalu menginovasikan bisnis kalian, produk kalian, berarti external risk kalian itu berada di low gitu. Jadi kenapa ini penting teman-teman sekalian, supaya pada akhirnya bisa kita lihat overall challenge atau tantangan overall itu seperti apa, seberapa besar ya, sehingga apa nantinya kita bisa menggabungkan dengan potensial yang kita lakukan di beberapa pertemuan sebelumnya, sehingga kita bisa gabungkan dan analisa next step di dalam bisnis aku itu seperti apa. So jangan lupa guys untuk bisa kalian isi dengan sejujur mungkin dan sebaik mungkin, dan kita akan analisa per mentoring per satu-satu bisnisnya. Thank you guys, I'll see you next time. Peace and love, bye guys.